Kisah nyata seorang korban pembunuhan mengungkap kasus pembunuhannya sendiri. Sebuah pembunuhan biasanya terjadi karena permasalahan yang kompleks antara sang pembunuh dengan sang korban. Perlu bantuan seorang ahli serta kepolisian untuk mengungkap sebuah kasus pembunuhan yang biasanya terjadi. Tapi apa jadinya nih bila aku katakan kalau ada sebuah korban pembunuhan yang mengungkapkan kasus pembunuhnya sendiri kepada kepolisian? Walaupun tak terdengar masuk akal ya, tetapi hal inilah yang terjadi kepada seseorang yang bernama Catherine. Yang dimana Catherine ini mengungkapkan kasus pembunuhannya kepada kepolisian setempat dan membuat kasus pembunuhan serta perampokan yang terjadi di sekitar rumah Catherine menjadi berhenti. Pada tahun 2004, Catherine Bellestros ditemukan berlumuran darah di rumahnya. Saat melakukan TKP, pihak berwenang menemukan jejak berdarah di lantai kamar tidur. Kepolisian kemudian mengambil beberapa sampel untuk kemungkinan pemeriksaan DNA. Ketika melakukan olah TKP, ditemukan beberapa barang milik Catherine diduga dirampok. Hal ini juga lah yang membuat kepolisian setempat menduga kasus pembunuhan ini didasari oleh kasus perampokan. Yang dimana kepolisian ini menduga kalau korbannya ini alias Catherine ini memergoki sang perampok dan membuat perampok ini menjadi was-was serta ketakutan karena ditakutan ya sang korban ini berteriak ada maling. Ya tentu saja sang perampok ini melakukan sebuah tindakan yang harus dia lakukan pada saat itu, yaitu pembunuhan. Hal ini terbukti karena setelah dilakukan otopsi kepada tubuh Catherine, ditemukan sebanyak 33 kali tusukan yang sumbernya itu berasal dari benda tajam yang diduga adalah pisau. Dan hal inilah yang menyebabkan Catherine ini tewas di rumahnya. Sampai sini, mungkin beberapa dari kalian ini berpikiran kalau kasus ini cuma sebatas kasus pembunuhan yang didasari oleh niat merampok. Tetapi perlu kalian garis bawahi ya, ternyata hal mengerikan baru terjadi pada saat ini. Jadi hal yang aneh ini terjadi ketika berada di rumah duka. Di rumah duka, ibu Catherine yang bernama Emer memeluk tubuh putrinya yang sudah meninggal. Sebagai seorang ibu, tentu saja Emer ini sangat terpukul serta kehilangan sosok anaknya. Dan dia berniat untuk memeluk anaknya untuk terakhir kalinya. Tetapi ketika memeluk tubuh anaknya ini, Emer mendengar sebuah bisikan yang terdengar cukup mengerikan. Jadi, Emer ini mengklaim kalau dia ini mendengar sebuah bisikan yang berbunyi seperti ini. Baba, Baba, Baba. Emer yang pada saat itu mungkin berpikiran ini cuma sebuah ungkapan perpisahan karena Baba bisa berarti bye-bye. Tetapi ketika Emer ini lebih berpikir lebih dalam itu, ternyata Baba ini mungkin menjadi sebuah secercah cahaya untuk mengungkap kasus dalam pembunuhannya ini. Emer kemudian melaporkan hal ini kepada kepolisian setempat untuk melakukan olah TKP lebih lanjut, serta memberikan sebuah clue lagi kepada kepolisian tentang nama yang bernama Baba ini. Kepolisian setempat kemudian melakukan pemeriksaan secara luas kepada tetangga-tetangga serta lingkungan sekitar rumah Catherine. Pada awalnya, kepolisian ini sulit menemukan seseorang yang bernama Baba karena terdengar cukup aneh bila sebagai nama manusia yang tinggal di Amerika. Tetapi, ketika polisi ini melakukan penelitian lebih lanjut, ternyata Baba ini bukan sebuah nama langsung, melainkan sebuah julukan. Singkat cerita ya, bener aja nama Baba ini ternyata sebuah panggilan yang merujuk kepada seseorang yang bernama Ryan J. Vizcara yang dicurigai sebagai dalang kasus pembunuhannya. Kepolisian kemudian berusaha menggerebek rumah J ini.
Tetapi ketika kepolisian ini sampai ke rumahnya Jay, ternyata Jay ini tidak ada di rumah. Melihat hal tersebut, kepolisian kemudian membuat sebuah selembaran yang mengatakan kalau Jay ini adalah buronan. Kepolisian kemudian semakin yakin semenjak hilangnya Jay ini saat dimintai keterangan. Singkat cerita ya, bibi dari Jay ini kemudian melihat pamflet buronan itu. Karena sebagai manusia juga ya, sang bibi kemudian memberitahu kepada kepolisian kalau Jay ini sedang sembunyi di sebuah tempat yang cukup jauh dari kota tersebut. Kepolisian yang mendapati informasi itu kemudian langsung ke TKP dan melakukan penggerebekan ke tempat persembunyiannya itu. Dan bener aja tuh, di sana ada Jay yang sedang bersembunyi. Dan kemudian Jay ini diringkus oleh kepolisian dan dimasukkan ke penjara untuk diinterogasi lebih lanjut. Pada awalnya Jay ini sempat ngeles-ngeles gitu untuk menghindari dakwaan yang berat kepadanya. Tetapi karena kepolisian ini cukup cerdik, akhirnya Jay ini mengakui kalau dialah yang melakukan pembunuhan. Jay sempat kebingungan karena kok bisa kepolisian bisa tahu kalau dialah yang melakukan pembunuhannya. Kepolisian kemudian mengatakan kalau jasad dari Catherine ini mengatakan kalau ada seseorang yang bernama Baba melakukan pembunuhan kepadanya. Dan sejak saat itulah Jay ini didakwa dengan hukuman penjara yang cukup lama. So, itu adalah fakta mitos dari kasus pembunuhan yang berasal dari seseorang yang sudah meninggal yang bernama Catherine. Kalau kalian suka, kalian bisa klik tombol like. Kalau kalian tidak suka, kalian bisa klik tombol dislike. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalain loncengnya juga. Karena di video berikutnya ini, aku akan ngebahas tentang salah satu kejadian horor yang cukup mengerikan. Jangan lupa untuk menonton video di atas sini, yang dimana video ini adalah asupan horor yang cukup mengerikan. Atau yang di bawah ini adalah kasus dari pembunuhan yang konon berasal dari vampir. Terakhir, namaku Rafli, and I'll see you guys next time. Bye.